yang sudah mulai memimpin ibadah kita sebagai host ya pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita dan kita dengan segenap hati kita akan memuji Tuhan, Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Dia Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Dalam hidup kami semua, mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Sama-sama. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Katakan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Bersama katakan amin. Mari dalam sama-sama. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. 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 Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Segenap hati kita katakan sama-sama. Haleluya. Everybody say, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, Kau layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Bersama katakan layak dipuji, layak disembah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu mengalami. Dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari yang percaya bersama kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita adalah umat pemenang.
bahkan lebih dari pemenang. Amin. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sambut kuasa Tuhan. Angkat suaranya bagi Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja, Yesus Tuhan, berkuasa selamanya. Semua katakan, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tambah dasar lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yesus Raja, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari di hadapan Tuhan kita katakan sungguh besar. Semua katakan dahsyat. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan Kau. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Tuhan, Yesus Raja, yang berkuasa sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita ya, untuk kita akan sama-sama dengar firman Tuhan di malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Dan nanti setelah firman Tuhan
disampaikan akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angkikwara Emerin dari Kota Bekasi. Haleluya. Ya, baik. Makasih Bapak Pendeta. Shalom buat kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami tiap-tiap hari dalam sepekan ini, bahkan dari pagi hingga pada malam hari ini. Engkau menjaga kami dengan sempurna, dengan berkat-berkat yang Kau beri dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalasnya, hanyalah ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang patut dipersembahkan buat Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbonan, MA dan Ibu Sinta di Surabaya tadi pagi. Atas kasih-Mu Engkau telah menuntun mereka, membawa mereka ada dalam pelayanan, dan biarlah pelayanannya yang dibuat menjadi berkat untuk Amin setiap Tuhan. orang yang datang, membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kini atas kasih-Mu juga hamba-Mu boleh kembali ke Kediri dan untuk mempersiapkan pelayanan pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami selaku persekutuan gereja CLCC lewat Zoom. Kami sudah duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus terangi pikiran hati kami, akal budi kami, supaya kami dapat memahami akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dengan kesetiaannya untuk terus duduk, merenungkan isi hati Tuhan lewat firman-Mu untuk disampaikan, dibagi, dikabarkan buat kami semua, membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat untuk kami semua. Engkau pakai terus hamba-Mu, Engkau urapi, berkati, berikan pewahyuan, kuasa yang datang daripada Tuhan, supaya hamba-Mu diberkati lewat merenungkan firman Tuhan, dan firman itu boleh dapat dibagi buat kami semua, dikabarkan buat kami semua supaya menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan rohani kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan dari Papua ya. Kota Jayapura Papua oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura Papua. Terima kasih Bu Weli Hukubun. Tuhan memberkati ya. Wow, luar biasa, senang sekali kita boleh berjumpa lagi. Pak John. Ya, Pak Frans Aki. Iya, dari Kediri Surabaya berapa jam Pak John lewat tol? Tol ya paling 1 jam lah. Oh ya, puji Tuhan. Ya, jadi tadi setelah habis pelayanan kami ada pergi sempat mendoakan beberapa orang karena memang ini jiwa-jiwa yang perlu dilayani ya, dan puji Tuhan pulang pun kami boleh tiba dengan selamat ya. Memang jadi tadi saya dengan Bu Sinta gantian menyetir, jadi saya bilang Bu Sinta nyetir ganti saya dulu karena saya istirahat sebentar di mobil. Lalu setelah bangun, saya mulai mempersiapkan firman Tuhan malam ini, saudaraku ya. Setelah firman Tuhan malam ini, siapkan lagi untuk besok pagi. Dan seterusnya begitu, Bapak Ibu. Amin. Tapi saya lakukan dengan sukacita ya. Karena saya tahu upah besar di sorga. Amin ya. Saudara terkasih Tuhan, jadi Pak Hendro sudah tadi pesan kepada saya, Pak, jangan lupa tolong kirim materi. Oke, siap Pak Hendro. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu. Orang bisa karena terbiasa ya, semua itu karena terlatih sehingga
Dengan terlatih akhirnya terbentuk mental pemenang yang kita akan bicarakan malam ini ya. Terbentuknya mental pemenang, itulah tema kita. Bapak Ibu, indah sekali ya. Kalau kita pelajari kitab suci itu dari satu pasal kita bahas ayat per ayat, kita ambil 3 ayat, itu nanti akan melahirkan bahan-bahan khotbah yang berbeda ya, tema-tema khotbah yang berbeda. Tapi tema kita sepanjang 1 tahun ini 2023 ini kita bicara tentang everlasting faith. Artinya everlasting iman yang kekal. Everlasting itu artinya kekekalan ya. Faith itu artinya iman. Jadi sepanjang tahun 2023 kita bicara tentang everlasting faith atau iman yang kekal. This is the years of faith. Ini adalah tahun iman. Kenapa kita angkat tema ini? Karena saudaraku, kita mendengar ya desas-desus bahwa akan terjadi pergolakan, akan terjadi seperti yang Jokowi presiden kita umumkan ketika dia ada berkumpul dengan para pemimpin negara, bahwa akan ada masa-masa yang gelap, masa-masa suram, masa-masa di mana banyak terjadi hal yang menakutkan sekali ya, dari segi ekonomi segala macam saudaraku. Dan kita memang harus persiapkan diri mulai dari sekarang ya. Maka itu Bapak Ibu, supaya iman kita tidak goyah, kita perlu melatih diri kita setiap hari mendengar firman Tuhan. Karena apa? Di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan kesengsaraan, ada banyak orang tidak tahan, akhirnya murtad, mereka sudah tidak percaya Yesus lagi, dan itu banyak sekali. Maka kita perlu di sini sebagai umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari kita melatih diri kita setiap hari kita mendengar firman Tuhan ya. Apalagi ancaman dari ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu yang mengajarkan firman Tuhan tapi tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Betul, mereka kelihatannya bicara firman, tapi itu sesungguhnya di dalamnya itu ada hal yang menyesatkan, yang terkadang umat Tuhan tidak menyadari bahwa mereka sedang diarahkan, mereka sedang digiring kepada sesuatu yang mulai keluar dari kehendak Tuhan. Maka kita perlu hati-hati di sini, saudaraku. Pastikan malam ini Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini berbahagia. Karena apa? Anda mendengar firman-firman yang Alkitabiah, artinya kita tidak keluar dari apa yang ditulis dalam Alkitab. Itu yang kita bicarakan ya pada malam ini. Oke, terbentuknya mental pemenang. Nah, mental pemenang ini terbentuk karena dilatih terus. Sehingga dari tadinya dia gampang mentalnya down, mentalnya kadang-kadang putus asa, mentalnya kadang-kadang tidak kuat, ya tidak siap, akhirnya terlatih dengan masalah-masalah kesukaran, kesulitan dalam kehidupannya, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, pekerjaan, akhirnya mentalnya terlatih di situ ya. Mari kita lihat dulu ayat kita pada malam hari ini. Nats Alkitab kita terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 37, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan firman Tuhan ini. Oke, terima kasih Pak John. Yes. Nats, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Amin. Ada kata menang di situ ya. Tetapi dalam semuanya itu apa? Semuanya itu banyak sekali. Ada masalah keuangan, kita menang. Ada masalah ekonomi, kita menang. Ada masalah pekerjaan, bisnis, karir, kita akhirnya menang. Ada masalah rumah tangga, akhirnya kita menang. Ada masalah anak, menghadapi istri, menghadapi suami, akhirnya kita menang. Ada masalah tentang menantu, ada masalah tentang mertua, ada masalah tentang cucu, akhirnya kita menang. Ya, ada masalah tentang tetangga, saudara bersaudara, kakak beradik, ya, saudara sepupu, sekandung, adik ipar. Nah, akhirnya kita bisa menang dalam semuanya itu. Amin. Belum lagi kita menghadapi saudaraku serangan-serangan dari iblis, serangan-serangan roh jahat lewat santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi ya, ilmu gendam saudaraku. Ada orang ditepuk bahunya, tiba-tiba langsung dia blank, tiba-tiba akal langsung dia hilang, saudaraku, kesadarannya dan uangnya diambil. Nah, ini serangan-serangan yang kadang-kadang banyak orang tidak siap di sini. Ya, Bapak Ibu, tetapi dalam semuanya itu Alkitab bilang apa? Kita lebih dari pemenang ya.
belum lagi masalah kelaparan, masalah peperangan, masalah penindasan, penganiayaan, saudaraku. Nah, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Orang yang menyadari bahwa dia itu dikasihi Tuhan, maka saya percaya mental sebagai seorang pemenang itu akan menjadi kuat, saudaraku. Kalau orang sadar bahwa dia dikasihi Tuhan, menghadapi apapun, dia tetap percaya, dia tetap yakin bahwa Tuhan pasti menolong dia, saudaraku. Menghadapi apapun, dia tidak akan gampang kecewa, dia tidak akan gampang putus asa. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan mengasihi dia. Mungkin hari ini engkau merasa suami tidak mengasihimu, istri tidak mengasihimu, anak tidak mengasihimu, orang tua tidak mengasihimu, menantu tidak mengasihimu, mertua tidak mengasihimu, orang-orang terdekat sekelilingmu tidak mengasihimu. Ingatlah, kalau kau sadar ada seorang pribadi yaitu Yesus Tuhan yang mengasihimu, maka saya percaya tanpa engkau sadari, bibit-bibit mental pemenang sudah mulai terbentuk di dalam dirimu. Katakan amin, ya. Next, kita amin. Haleluya. Pak Frans Angki berkata amin. Ya, kita lihat saudara-saudaraku. Kemenangan dan keberhasilannya orang itu hanya terjadi bagi orang percaya bagaimana? Yang tidak ingin menyerah. Bilang, saya tidak ingin menyerah. Saya tidak ingin menyerah. Amin. Masalah penyakit, masalah keuangan, ekonomi, masalah bisnis, pekerjaan, kesukaran, saya tidak ingin menyerah. Amin. Tidak ingin menyerah pada apa? Pada masalah dan pergumulannya. Memang hidup ini adalah pergumulan. Kita bergumul, saudaraku. Kita bergulat, saudaraku, ya. Kita benar-benar, saudaraku, datang pada Tuhan. Kita bawa semua masalah ini. Tapi ingat Bapak Ibu, kepada Tuhan kita berserah. Tapi kepada masalah jangan menyerah, saudara-saudaraku, ya. Harus dibedakan. Kepada siapa kita berserah? Kepada Tuhan. Tapi kepada masalah, kepada persoalan, pergumulan jangan menyerah, ya. Saudara harus lawan itu. Saudara harus bangun mental itu, ya. Dan ini dapat kita lihat terdapat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 19 sampai 21. Masih lagi kepada orang yang bernama Stefanus ini, dia seorang yang penuh Roh Kudus, penuh firman Allah, dan dia sedang menyampaikan firman Tuhan di hadapan orang-orang yang menuding, mendakwa, menginterogasi, mengintimidasi, bahkan mereka yang mencoba untuk saudaraku membeban dia, memberatkan masalah dia, ya. Itulah Stefanus. Soal dari ayat-ayat ini, Kisah Rasul 7 ayat 19 sampai 21, saya dapati di sini saya catat ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui terbentuknya mental pemenang. Oh, indah sekali, saudaraku. Terbentuknya mental pemenang itu dari mana, saudaraku, ya? Dan kita lihat siapakah orang mengetahui terbentuknya mental pemenang. Saudara-saudara, dia adalah orang yang itu yang apa? Lihat, ada M yang pertama. Saudaraku, ya, dari mana mental pemenang itu terbentuk? Terbentuk dari yang pertama, dia menguatkan hatinya. Bilang menguatkan hatinya. Amin. Ini dulu, saudaraku. Kalau orang yang tidak terbentuk mental pemenang itu dia tidak menguatkan hatinya. Hatinya selalu lemah, hatinya selalu goyah, hatinya selalu takut dan khawatir, ya. Mental pemenang dia menguatkan hatinya kapan? Di saat dia mengalami tipu daya, ya. Katakan tipu daya dan aniaya yang jahat. Oh, gak enak Bapak Ibu. Ya, tidak enak menjadi orang yang ditipu, orang yang diperdaya, lalu kemudian dianiaya. Siapa yang mau? Siapa yang kepingin? Tidak ada yang mau. Kalaupun engkau diizinkan menghadapi situasi ini, engkau mengalami tipu daya dari orang-orang yang mungkin dekat denganmu, mungkin di sekitarmu, saudara-saudaraku, kemudian engkau mengalami situasi yang tidak baik, engkau dianiaya yang jahat. Memang ini saudara, Tuhan mau engkau menguatkan hatimu. Amin. Di saat engkau mengalami keadaan demikian. Mari kita lihat dulu. Kisah Rasul 7 ayat 19. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 19. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang.
Amin. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita. Ini Stefanus sedang bercerita ini. Dia mengerti tentang asal-usul sejarah kenapa orang Israel ada di Mesir. Mereka diperbudak 400 tahun lamanya. Pada zaman Yusuf masih hidup, Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri. Itu Firaun mempercayakan Yusuf untuk mengelola negara. Semua urusan logistik, ekonomi, keuangan, semua itu diserahkan pada Yusuf. Dan raja sangat mengasihi Yusuf. Tapi waktu raja itu mati, anaknya yang naik menggantikan dia, ini sudah berubah. Dinasti yang baru saku. Nah, Alkitab bilang raja itu mempergunakan tipu daya. Ya, oh, orang-orang Israel ditipu, mengalami tipu daya dari bangsa Mesir karena seorang raja tidak takut akan Tuhan. Bukan cuma tipu daya, tapi mereka juga mengalami aniaya. Ya, nenek moyang mereka dianiaya. Saudara-saudara, penderitaan yang cukup pahit yang sangat memahitkan bangsa Israel. 400 tahun bayangkan saudara-saudara diperbudak di Mesir. Saudara, siapa yang mau keadaan seperti ini? Kalau Tuhan izinkan, kalaupun engkau sudah terlanjur ada di dalam situasi ini, maka yang pertama kalau kita mau menjadi orang yang berkemenangan, punya mental pemenang terbentuk itu, kita perlu menguatkan hati dulu. Katakan menguatkan hati. Malam ini coba pegang dada saudara dan coba Anda renungkan, Anda rasakan. Apakah hari ini hati saudara sedang lemah? Atau hati saudara sedang takut? Atau hati saudara sedang bimbang? Atau hati saudara sedang khawatir? Saudara, Tuhan mau malam ini engkau menguatkan hatimu. Katakan amin. Karena dengan engkau menguatkan hati, kenapa engkau harus menguatkan hati? Karena dengan engkau menguatkan hati itulah, maka benih-benih, bibit-bibit mental pemenang itu sudah mulai tumbuh di hatimu. Sehingga engkau menghadapi badai apapun, menghadapi gelombang, gelora, menghadapi berbagai angin ribut, engkau bisa menang. Amin. Menghadapi situasi yang sulit, engkau pasti menang. Tapi kalau engkau tidak menguatkan hati, maka hatimu lemah, hatimu goyah. Tuhan pun tidak bisa melakukan pertolongan, tidak bisa laku. Hati saudara perlu engkau bawa kau bilang, Tuhan, ini hati gulana, hati yang sedang bimbang, sedang cemas, sedang khawatir, sedang takut. Tuhan, isi hatiku, penuhi hatiku dengan Roh Kudus, penuhi hatiku dengan hati. Katakan amin. Hatimu tidak akan pernah bisa dikuatkan dengan hanya mendengar berita-berita di televisi. Apalagi engkau menonton sinetron-sinetron yang hanya saudaraku, hanya bulet aja begitu saudaraku. Saya jamin kalau engkau setiap hari memberi telingamu mendengar firman Allah, maka sudah bisa dipastikan hatimu menjadi hati yang kuat. Itu adalah cara yang terbaik menguatkan hatinya. Amin. Amin. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau hari ini engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam masalah, engkau mencoba maju ke depan, buntu, mundur ke belakang, buntu, mencoba ke kiri kanan, pada buntu semua. Tapi ketika engkau datang pada Tuhan, jalan yang buntu akan dibukakan oleh Tuhan. Pintu yang tertutup juga dibukakan oleh Tuhan. Katakan amin. Maka perlu engkau menguatkan hati ya. Alkitab berkata jika engkau tawar. Daud waktu menghadapi Goliat. Goliat itu secara fisik besar, raksasa, tingginya 3 meter lebih. Sementara Daud anak masih kecil, kemerah-merahan. Dan alat perang yang dia pegang cuma sederhana, kartapel, saudaraku ya. Tapi dengan alat yang sederhana di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang dahsyat sehingga satu batu ketika dia mulai memutar ali-alinya dan ketika dilepaskan saudaraku, itu batu itu bisa nancap persis di jidatnya Goliat dan Goliat tiba-tiba jatuh ya. Kalau Daud tawar hati, dia takut, dia grogi menghadapi Goliat, maka Daud akan kalah bersama dengan orang Israel. Nah, hari ini engkau sedang menghadapi Goliat, raksasa kehidupan ini. Apakah raksasa keuangan, raksasa ekonomi, raksasa bisnis, karir, pekerjaan yang menghantui pikiran dan hatimu, atau raksasa sakit penyakit yang membuat engkau susah dan sedih. Saudara-saudara, engkau perlu menguatkan hati. Amin. Dan pastikan bersama dengan Tuhan, aku yang lemah jadi kuat, aku yang kalah akan bangkit kembali dan menjadi pemenang. Amin. Saudaraku ya, engkau bisa menaklukkan semuanya itu. Tadi Haleluya. Tuhan bilang apa?
Tetapi dalam semuanya itu kita terbentuknya mental pemenang. Itu dari mana, saudaraku? Ada M yang kedua. Mari kita lihat siapakah orang yang mengetahui terbentuknya mental pemenang. Mari kita lihat. Yang kedua, ada M yang kedua yaitu apa? Menerima. Menerima apa, saudaraku? Menerima ketetapannya Tuhan bagi kelahiran siapa? Kelahiran Musa. Siapa Musa? Musa adalah sang pemimpin hebat. Jadi menerima, lawan dari menerima apa? Yaitu menolak. Saudara kasih Tuhan, apa yang kau terima itu makin kuat dalam dirimu. Katakan amin. Tapi sebaliknya apa yang kau tolak, apa yang kau sangkali makin lemah dalam dirimu. Jadi hari ini pastikan kau menerima firman Tuhan, engkau menerima hadirat Roh Kudus, engkau menerima akan kuasa Tuhan. Nah, itu akan makin kuat dalam dirimu. Engkau menerima janji Tuhan, itu akan makin kuat dalam dirimu, dan itu sedang membentuk mental pemenang di dalam dirimu, ya. Amin. Mari kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 20. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Amin. Amin. Pada waktu itulah, pada waktu yang mana orang Israel ada di Mesir, mereka diperbudak, mereka ditindas, mereka dianiaya, saudaraku. Mereka diperlakukan tidak manusiawi, mereka disuruh kerja rodi, kerja paksa, saudaraku. Ya, penderitaan mereka begitu amat luar biasa, saudaraku. Mereka tidak punya hak apapun, mereka kehilangan hak mereka, saudaraku. Karena mereka budak, sementara mereka juga tidak punya masa depan, saudaraku. Pada waktu itulah Musa lahir. Nah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang sedang kau hadapi, pastikan pada waktu itulah Musa lahir, ya. Musa ini adalah simbol dari kuasa Tuhan. Amin. Karena lewat Musa ini Tuhan membuat kuasanya, tanda-tanda ajaib di Mesir luar biasa, Bapak Ibu, ya. Jadi, soal kasih Tuhan, terbentuknya mental pemenang itu dari mana? Dari yang kedua adalah ketika engkau menerima. Engkau menerima apa? Menerima ketetapannya Tuhan. Bagi siapa? Bagi kelahirannya Musa. Siapa Musa? Sang pemimpin hebat. Sama seperti orang-orang lain yang lahir, manusia lahir pada umumnya, kita juga lahir. Musa juga lahir, saudaraku. Ya, saya percaya di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, yang engkau lihat, yang engkau dengar, yang engkau rasakan, yang engkau pikirkan, yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, Tuhan tidak tinggal diam. Itulah kuasa Tuhan akan lahir dalam dirimu. Katakan amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, pada waktu engkau mengalami masalah, jangan jauh dari Tuhan. Waktu engkau mengalami masalah, datang pada Tuhan, saudaraku. Yesus berkata, marilah padaku, kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Amin. Kenapa banyak orang dalam persoalan hidup ini mereka jadi stres, menjadi depresi, menjadi frustrasi, menjadi crazy? Kenapa? Karena mereka mencoba dengan kekuatannya sendiri, akhirnya mereka gagal. Mereka mencoba dengan kekuatannya sendiri, akhirnya, saudaraku, tidak ada jalan keluar. Mereka mencoba dengan caranya sendiri, akhirnya, saudaraku, mereka mengalami jalan buntu. Itulah sebabnya, saudara-saudara, orang-orang demikian mereka mengalami Gatot, ya. Gatot ini bukan sekedar nama orang, tapi Gatot ini artinya gagal total. Karena itu Tuhan mau orang-orang yang akan memiliki lahirnya mental pemenang, terbentuknya mental pemenang, itu yang kedua. Kalau dia menerima apa? Ketetapannya Tuhan. Berapa banyak saudara malam hari ini, saudara percaya bahwa ketetapan Tuhan di tengah-tengah kesukaran, kesulitan hidupmu, akan lahirnya Musa dalam dirimu? Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Makanya bersyukur Bapak Ibu, di saat engkau mengalami masalah, engkau mengalami persoalan, Tuhan izinkan masalah terjadi. Supaya apa? Supaya engkau tidak lupa kepada Tuhan, supaya engkau tidak jauh dari Tuhan, supaya engkau tidak meninggalkan Tuhan, supaya engkau tahu diri, engkau sadar diri bahwa engkau butuh Tuhan. Di saat manusia tidak bisa menolong engkau, suami tidak bisa menolong engkau, istri tidak bisa menolong engkau, orang tua, menantu, kakak beradik tidak bisa menolong engkau, teman baikmu tidak bisa menolong engkau, hanya Tuhan yang bisa menolong engkau. Percayalah, Musa akan lahir. Musa itu adalah gambaran kuasa Tuhan. Amin. Haleluya.
Haleluya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ya, terbentuknya mental pemenang itu dari mana? Dan siapakah orang yang mengetahui terbentuknya mental pemenang? Yang ketiga, siapa dia? Dia adalah orang yang mau apa, saudara? Kita lihat M yang ketiga. Yang ketiga, haleluya, dia adalah orang yang menjaga. Amin. Menjaga apa, saudaraku? Menjaga hatinya. Kapan, saudaraku? Pada saat bila dirinya itu diperlakukan dengan tidak manusiawi. Nah, kita akan lihat hal yang tidak manusiawi itu seperti apa. Kita lihat dulu di dalam ayat ini, Kisah Rasul 7 ayat 21. Silakan Bu Rosalin, mic bisa dibuka. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 21, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Amin. Amin. Hati siapakah yang kepingin bahwa anaknya itu yang lagi lahir, lagi lucunya, lagi senang-senang bersama dia, tiba-tiba dibuang? Hati ibu siapakah yang kepingin demikian? Tidak ada seorang ibu yang melahirkan kepingin membuang anaknya, saudaraku. Ya, pasti ibunya yang melahirkan itu pasti ingin merawat anak. Demikian dengan seorang bapak membuang anaknya, bayi yang lucu, yang lagi mungil ini. Tidak ada, pasti Bapak Ibu sekalian, dia kepingin menggendong anak itu. Tapi karena situasi tekanan, saudaraku, orang Israel mereka disuruh kalau ada bayi-bayi yang lahir dari perempuan-perempuan Israel itu harus dibuang, saudaraku. Ya, dan kalau itu laki-laki harus dibuang. Tapi kalau perempuan biarkan saudaraku. Dan ini adalah cara pertambahan jumlah angka orang Israel, saudaraku, ya. Saudara Tuhan, dan mereka membuang bayi-bayi, saudaraku. Nah, ini hal yang benar-benar saudara sangat menyedihkan sekali. Dia orang tua Musa, baik ibu yang melahirkan, baik ayahnya, bapak yang memperanakan, begitu sayang kepada Musa, tapi apa boleh buat, saudaraku? Karena ini, saudaraku, menyangkut, saudaraku, nyawa, maka Musa itu, saudaraku, ditaruh di atas sebuah keranjang dan dikasih gala-gala, saudaraku, dikasih ya, dikasih asbakan, saudaraku, ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya putri Firaun ketika mandi di Sungai Nil, dia melihat keranjang itu dan dia tahu itu ada bayi orang Ibrani, dan ketika dibuka, itulah Musa, saudara, ada di dalam keranjang itu. Oh, haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang yang saudara mengetahui terbentuknya mental pemenang? Dia perlu menjaga hatinya. Amin. Bila dirinya itu diperlakukan dengan tidak manusiawi. Saudara kasih Tuhan, Musa pun walaupun dia sebagai seorang bayi yang mungil, tapi dia juga punya pribadi. Dia bisa merasakan kenapa aku dibuang, kenapa aku tidak ada di pangkuan ibuku, ayahku, kenapa aku dibuang, kok tega-teganya. Musa juga bisa merasakan demikian. Ibunya merasakan demikian, ayahnya merasakan demikian, tapi apa boleh buat, saudaraku? Nah, hari ini ketika engkau mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, kau seolah-olah merasa bahwa tidak dihargai, kau diperlakukan tidak manusiawi. Bapak Ibu, itu adalah cara Tuhan untuk apa? Membentuk mental pemenangmu. Katakan amin. Kadang-kadang orang merasa harga diri diinjak-injak dan akhirnya Bapak Ibu membuat dia down, membuat dia gampang putus asa, ya. Bapak Ibu, hari ini engkau perlu menjaga hati, ya. Bila dirimu diperlakukan tidak manusiawi, manusia boleh merendahkanmu, manusia mungkin menghina engkau, tapi Tuhan akan memuliakan engkau. Katakan amin. Karena engkau perlu menjaga hati. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah akan terpancar kehidupan. Amin. Nah, kita lihat dari 3 poin ini. M yang pertama apa, Bapak Ibu? Coba kita lihat, Pak Hendro. Lihat di poin pertama apa tadi? M yang pertama, menguatkan hati. Setelah hati dikuatkan, yang kedua apa, saudara-saudara? Menerima Ketetapan Tuhan, ya.
Nah, setelah menerima ketetapan Tuhan, yang ketiga apa, saudara-saudaraku? Jaga hati. Baru menjaga hatinya. Amin ya. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Ini adalah cara untuk apa? Melatih terbentuknya mental pemenang. Bilang amin. Haleluya. Berapa banyak saudara mau diberkati Tuhan malam ini? Berapa banyak saudara mau siap terima mujizat Tuhan, siap terima kuasa Tuhan, siap terima pertolongan Tuhan malam ini? Lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kadang-kadang Tuhan perlu melatih saudara di situ ya. Oke, supaya saudara bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyatnya. Ayo kita lihat apa hasilnya. Mari lihat hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman. Apa yang terjadi? Dia dapat saudara, orang yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, tidak ada yang dapat menghambat pergerakan perkembangannya. Artinya pertumbuhan tentang jiwa-jiwa itu tidak ada yang bisa menghambatnya. Ya, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 7 ayat 19. Kisah Para Rasul 7 ayat 19. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan apa itu Pak John? Saya nggak bisa baca. Itu jangan berkembang. Jangan berkembang. So, lihat ini Firaun dengan segala tipu dayanya, mereka mencoba untuk menghambat, tapi ternyata tidak bisa, saudaraku. Mereka menyuruh membuang bayi-bayi laki-laki, ya, disuruh bunuh bayi laki-laki itu. Tapi lihat, semakin orang Israel ditekan, semakin mereka berkembang luar biasa. Jadi lihat, bagi orang percaya taat pada firman Tuhan, tidak ada yang dapat menghambat akan gerak dari perkembangannya. Nah, mungkin manusia menghalangi rezekimu, manusia mencoba menghambat rezekimu, menghambat keuanganmu. Tapi ingat, selama engkau taat pada firman Tuhan, engkau punya mental pemenang yang 3 poin tadi. Maka saya percaya Bapak Ibu sekalian, manusia menutup pintu berkat, Tuhan buka 10 pintu berkat. Amin. Manusia menutup mata-mata air, sumur mungkin ditutup 2 atau 3, Tuhan bisa membuka 10 atau 20 bagimu. Katakan amin ya. Tidak ada yang bisa menghambat kuasa Tuhan ya dalam Tuhan bekerja. Amin. Karena itu perlu mental pemenang ini harus engkau bangun. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, kita lihat. Apa hasilnya? Lihat. Hasilnya bagi orang percaya taat pada firman Tuhan ada kesempatan. Bilang ada kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan bahagia bersama keluarganya. Apakah Musa ada kesempatan dia berbahagia dengan keluarganya? Ada. Mari kita lihat dulu ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat 20. Kisah Para Rasul 7 ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Amin. Amin. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Artinya apa? Musa sempat menikmati ada kesempatan bahagia bersama dengan keluarganya, bersama dengan ayahnya, bersama dengan ibunya. Walaupun cuma 3 bulan. Setelah itu Musa terpisah dari mereka. Karena apa? Dia ada di dalam rumah Putri Firaun, di dalam kerajaan istana Putri Firaun, saudaraku ya. Tapi Musa sempat menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Nah, saya sekalian, mumpung ada kesempatan sekali kepada ya, luar biasa. Hadirat Roh Kudus begitu kuat, bekerja melawat anak-anak Tuhan tadi luar biasa, Bapak Ibu. Nah, untuk pertemuan akan datang, akan terjadi juga lawatan yang luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian ya, senang sekali tadi kita bertemu di rumahnya Ibu Linda Effendi, karena kemarin bertepatan yang ulang tahunnya, tadi kita mengucap syukur saudaraku. Bulan depan kita akan ketemu di rumahnya putrinya Ibu Lydia Eka, yaitu Saudari Lindawati ya, pada tanggal 11. Nah, 1 hari sebelum tanggal 11 November, tanggal 10 November, ini adalah hari spesial bagi sahabat-sahabat kita. Ada Ibu Rosalin di Jerman, dan ada Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi di Surabaya yang berulang tahun. Kita doakan ya, tahun depan semua bisa berjalan dengan baik. Bulan depan maksud saya ya. So, saya mohon maaf tadi untuk Bapak Ibu sekalian, tadi mencoba untuk buka lewat Zoom soalnya karena saya lupa bawa laptop. Jadi itu masalah teknis sehingga tidak bisa kebuka ya. Tadi memang sudah siapkan
minta tolong Pak Edi tidak bisa dibuka Zoom, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang tadi tidak bisa ikut Zoom, ini masalah teknis ya, tapi kami berharap mungkin ke depan kita bisa memperbaikinya supaya Bapak Ibu yang juga di luar rekaman ya. Tadi kita ibadah di rumah Ibu Linda Effendi dan sudah dikirim ke grup Bapak Ibu, saya lihat saja ya di sana. Nah, saya yakin Bapak Ibu akan kasih kita kesempatan kita kumpul sama-sama, indah sekali. Tahun depan Pak Brody Borosalin datang ke Indonesia. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi menikmati kebahagiaan bersama ya, keluarga dalam Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Yang ketiga yang terakhir, saudaraku. Nah, ini dia Pak Frans Angki nanti siap-siap berdoa ya untuk kita sekalian. Oke. Yang ketiga, saudaraku, orang percaya, bagi orang percaya taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia pada akhirnya mendapat hak istimewa. Bilang hak istimewa. Hak istimewa yang bagaimana? Hak istimewa yang disamakan ya. Padahal Musa ini adalah budak dari orang Ibrani, tapi dia bisa mendapat hak istimewa seperti anak dari putri Firaun. Kita lihat ya, dalam Kisah Rasul 7 ayat 21. Ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 21, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Amin. Nah, aku seperti anaknya sendiri. Oh, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat suatu hari ya, masa kecilnya. Ini kami dengan Pak Frans Angki ini dulu waktu itu berapa tahun yang lalu ya, karena Pak Frans Angki ini lebih senior lah ya secara fisik, dan saya ingat pada waktu masa kecil itu saya suatu hari lagi main di jalan, pas itu ada lampu stopan, tiba-tiba ada sebuah kendaraan bak terbuka. Nah, pada waktu itu saya langsung numpang ya kendaraan itu, dan saya mau pergi ke kota, saudara-saudaraku ya, karena memang saya tidak bawa uang untuk kendaraan bemo dan sebagainya. Jadi saya numpang kendaraan bak terbuka itu, dan akhirnya saya ikuti, saudara-saudaraku ya, untuk pemilik kendaraan ini. Dia bawa saya akhirnya sampai ke rumahnya. Rumahnya dia di dalam kota. Nah, dia ini orang keturunan Arab, saudara-saudaraku. Dan sampai di rumahnya, Bapak Ibu sekalian, dia suruh saya masuk. Dan saya diperlakukan itu baik sekali, saudaraku. Dan orang tua saya ini, mereka kok nggak cari saya, mungkin mereka cari juga, tapi mereka nggak ketemu, saudaraku. Saya dikasih makan segala macam, saya rasa istimewa sekali, saudaraku. Ya, seperti anaknya sendiri. Nah, saya bisa membayangkan Musa pun seperti itu, saudaraku. Ya, dia orang Ibrani, orang Israel, tapi diperlakukan oleh seorang putri Firaun, saudaraku. Ya. Dan puji Tuhan, saya yakin kita semua juga anak-anak Tuhan malam hari ini. Orang percaya taat pada firman Tuhan, kita mendapat hak istimewa, privilege ya, hak istimewa yang disamakan. Artinya anak dari Firaun juga disamakan dengan Musa, saudaraku. Jadi Musa mendapat hak yang sama. Ini yang disebut dengan, saudaraku, hak istimewa. Nah, saya yakin kita semua anak-anak Tuhan malam ini, kita juga punya hak istimewa. Yang percaya bahwa kita punya hak istimewa di hadapan Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Saudaraku, jadi bukan cuma untuk orang Israel, umat Tuhan, kesayangan Tuhan, kita juga umat kesayangan Tuhan. Amin. Karena kita mendapat hak istimewa yang disamakan, saudaraku ya. Jadi ini luar biasa. Saudaraku, saya berdoa supaya malam hari ini jangan ada satupun yang punya mental pecundang ya. Semua harus punya mental pemenang. Untuk punya mental pemenang ini, biarkan semua dilatih Tuhan, dibentuk ya. Caranya tadi ada 3 itu. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Menguatkan hati dulu ya. Oke, yang kedua setelah menguatkan hati, engkau menerima ketetapan Tuhan. Setelah engkau menerima ketetapan Tuhan, sekarang engkau menjaga hatimu supaya tetap, saudaraku, engkau kuat menghadapi segala situasi yang engkau rasa ini tidak manusiawi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, dan Pak Frans Angki akan berdoa buat firman Tuhan ini. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu, mari berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan bahwa malam hari ini Tuhan Yesus, kami telah mendapat mental pemenang ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Kami telah menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan.
Kami telah dipilih ya Bapa dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang pemenang di dalam kuasa-Mu ya Bapa, di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah bagi kami Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa mau berkati kami semua di sini ya Tuhan Yesus, yang sebentar akan berpisah satu sama yang lain, dan membawa berkat-berkat dalam bagi keluarga kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak telah mengurapi PS John Sarbunan Tuhan Yesus. Bapak telah memberikan wahyu yang baik bagi dia, mental kemenangan Ya, yang baik Yesus. bagi dia Tuhan Yesus. Amin. Memberitakan Injil bagi kami Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu yang sama yang lain. Bapak melindungi kami masing-masing dari malam hari ini hingga besok pagi. Kami bangun dengan badan yang sehat Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembah kami kepadamu ya Bapak. Biar kasih setiamu selalu menyertai kami di setiap langkah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah doa peneguhan firman untuk kita semua ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Veli Hukubun yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Franky yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih juga Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Hendro dari Surabaya. Silakan Bapak Hendro. Ya, shalom semuanya. Ya, salam Pak Hendro. Saya akan menyampaikan doa profetik. Doa profetik yang pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan bertepatan yang nyata. I receive. Indonesia sudah mengalami lautan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kepengenalan itu besar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja CSCC atau evaluasi. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CSCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CSCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive.
Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Amen. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Hendro Sugiarto dari Kota Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Hendro. Ya, terima kasih Bapak Hendro yang telah Iya. menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ibu Rosalin. Salam semuanya, selamat pagi. Shalom. Selamat malam. Amin. Iya, sekarang kita masuk dalam pengumuman. Info Gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331 2648401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 081 3306929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara semua hadir di ibadah ucapan syukur tatap muka pada tanggal 11 November 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat di Saudari Lindawati putrinya Ibu Linda Eka di Jalan Palem Selatan 1 MB nomor 16, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu dan siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Bagi yang di luar Jawa, Jawa Timur, luar Jawa dan luar negeri dapat mengikuti via Zoom online di link yang sama dan menyesuaikan waktunya di tempat masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengasah skillnya sebagai pelayan Tuhan di bidang host, pendoa, profetik, dan pembawa berita pengumuman info gereja CLCC Zoom dan lain-lain dapat mempersiapkan dirinya besok hari Minggu, Selasa malam tanggal 29 sampai 31 Oktober 2023. Setelah ibadah Zoom, bagi
Info penting spesial Happy Birthday Oktober 2023. Pastor John Sarbunan Emma dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nina Setiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Ya, Terima kasih Pak John. Tuhan Sama-sama. berkati. Amin. Itu pengumuman yang sangat Amin. indah sudah disampaikan ya. Oke, tadi ada sedikit tambahan. Bapak Ibu sekalian yang ingin mengasah skillnya untuk melayani Tuhan di bidang host, pendoa profetik ya, dan juga untuk pembawa berita, untuk pengumuman. Saudara-saudara yang sudah mengikuti training yang lalu, saudara mungkin bisa mempertajam lagi untuk memperkuat ya. Nah, saudara bisa ikut ya, besok malam kita lakukan selama 3 hari. Hari Minggu malam, kemudian hari Senin malam, dan hari Selasa malam ya. Jadi Bapak Ibu yang mau untuk terlibat di dalamnya sebagai host yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, besok bisa ikut ya. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin bisa dengar dulu supaya bisa mengerti caranya bagaimana, dan saya yakin semua kita pasti bisa ya. Tadi ada beberapa orang suami istri juga kepingin mau, cuma kan mereka kepingin untuk diajarin, mereka kepingin dibimbing. Sebenarnya oke, nanti kita persiapkan ya. Sehingga nanti akhirnya ke depan kita punya banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di bidang host, yang menjadi ini ya, pendoa profetik, yang menyampaikan pengumuman. Nanti ke depan kita akan lebih inovatif ya. Kita akan persiapkan dengan baik sehingga semua kita ini bukan cuma sekedar jemaat, tapi kita adalah pelayan-pelayan Tuhan ya. Itu saja dari saya, dan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih pada Bapak Bruri yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelumnya doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari gembala kita, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, sebelum saya menyampaikan doa berkat untuk Bapak Ibu sekalian, ada koordinator kita Ibu Indriani mau menyampaikan 1-2 hal. Dipersilakan Bu Indriani. Oke. Ya, shalom Bapak Ibu semua Ya, yang shalom. Ya, kami bangga ya punya Allah seperti Allah kita yang luar biasa ya, dan kami juga bangga punya Bapak Pendeta yang luar biasa ya. Terima kasih Pak John. Ya, tadi kita jumpa dengan Pak John ibadah di Bulinda ya. Kita senang sekali ya bisa bertemu, berjumpa, semua sehat. Kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa ya. Dan kami percaya host kita Bu Rosalin, nanti kita sama Pak Buri kita jumpa lagi di Indonesia ya. Amin. Kita ketemu lagi di Indonesia. Kami selalu dukung doa agar Bu Rosalin dan Pak Buri sehat-sehat selalu, diberkati. Amin. Sehingga kita dapat jumpa semua di pertemuan di Indonesia. Tuhan memberkati kita semua, dan terima kasih kepada Ibu Weli, Pak Hendro, Bu Marta, juga Bu Sinta, Cindy, Pak Lukas. Tuhan berkati. Kita juga
tadi ketemu sama Pak Lukas dan anaknya ya. Ya, Kesia ya. Ya, Tuhan berkati juga. Siapa ini? Jim ya, tadi Jim ada juga ya. Ya, Tuhan memberkati semuanya yang ada ibadah pada malam hari ini. Kami percaya semua itu kasih kemurahan Tuhan. Kita semua sehat, itu Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat ya. Tuhan memberkati dan kita juga bertemu dengan Ibu Gembala Bu Sinta ya. Tadi enak ya kita jumpa. Ya, sudah lama karena kita nggak jumpa ya. Nah, kita bisa doa bersama, cari Tuhan, kita bisa makan-makan bersama, kumpul bersama ya. Juga kita ada persembahan kasih. Tadi ada urap dari Ibu Emma, enak sekali. Barusan saya makan, tadi saya dibawai urap. Saya makan sama Sansan, luar biasa ya. Tadi ada yang bawa Bu Linda masak mie, capcay, juga ada persembahan dari Bu Sinta juga bikin puding, saya bikin puding, kita makan bersama ya. Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik, bisa kumpul semuanya. Nanti kita juga kapan ada waktu kita bisa kumpul Pak Weli juga sama Pak Angki ya, itu kita belum tahu, tapi Tuhan itu pasti tahu ya. Kita pasti bisa berkumpul ya Pak Angki. Nah, tak ada mustahil bagi Tuhan. Amen. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan untuk doa berkat. Kami persilakan Pak John. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, doakan ya. Dari hasil pertemuan tadi ada beberapa pasangan yang akan menikah di gereja CLCC. Doakan ya supaya semua bisa dalam ini ya, tuntunan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Semua lancar ya, puji Tuhan. Ya, kita doakan untuk Pak Darmawan Lim akan menikah di bulan Desember. Ibu Shirley, putri dari Pak Bruri Brosalin, akan menikah tahun depan di Jerman. Putrinya Ibu Indriani juga akan menikah tahun depan ya. Ya, tadi Pak Silas bersama dengan ya istrinya, calon istrinya itu, karena istrinya sudah meninggal dan dia ketemu dengan calon istri ini dan mereka minta untuk dibimbing oleh gereja CLCC. Namun putrinya akan menikah dulu. Lebih dulu baru setelah itu Pak Silas ya dengan calon istrinya. Juga tadi ada Pak Ferry bersama dengan calon istrinya, mereka juga akan menikah. Jadi kita doakan semua dalam perlindungan Tuhan ya. Oke. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan malam hari ini. Ya, kembali kepada host kita dulu malam ini, Ibu Rosalin. Ya, terima kasih kepada Ibu Indriani yang telah menyampaikan hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami persilakan Bapak John untuk doa berkat. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Malam ini Tuhan hendak mencurahkan kasih anugerah-Nya bagi kehidupanmu. Bangun mental pemenang. Apapun yang terjadi, tetap melekat dengan Tuhan. Disitulah mental pemenangmu sedang dibentuk Tuhan lewat masalah, persoalan, pergumulan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong engkau, hanya Tuhan Yesus. Dialah sandaran kehidupanmu, dialah andalanmu, dialah harapanmu, dan pengharapan pada Yesus Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Situasi, keadaan manusia bisa mengecewakanmu. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang punya 3 hal tadi, yang selalu ingin supaya dia bisa menguatkan hatinya, dia bisa menjaga hatinya, dan dia menerima apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Malam hari ini saya percaya setiap pria dan wanita, Tuhan memberkati semua pada malam ini. Orang tua terkasih kami, Bapak Bruri, Ibu Rosalin, di usia yang makin hari bertambah suntuk, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, pertolongan, kemenangan, harapan dan impian semua tergapai di tahun 2023 ini. Bahkan akan memasuki tahun depan 2024 pun, Immanuel, Tuhan yang menyertai di sepanjang tahun 2023, Tuhan juga akan menyertai di tahun depan. Tuhan sembuhkan
pulihkan kesehatan Pak Bruri, kesehatan Bu Rosalin, untuk Amin. putrinya Ibu Sandra, pulihkan kesehatannya, berikan dia pertolongan, berikan dia belas Amin. kasihan. Ibu Shirley Amin. akan menikah di tahun depan, Tuhan atur semua dengan baik. Lindungi Ibu Shirley bersama keluarga, lindungi Ibu Sarah bersama keluarga, lindungi Pak Sony bersama keluarga, biar mereka semua hidup dalam perlindungan Tuhan. Mereka semua aman, berbahagia di bumi sampai di sorga. Terima kasih Tuhan, pakailah Pak Bruris keluarga menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Semua pergumulan permohonan doa untuk masalah-masalah yang belum terselesaikan, kami berkata dalam nama Yesus, Tuhan sudah mendengar doamu, Tuhan sedang menjawab doamu, dan Tuhan sudah beri engkau pertolongan di hari ini. Terima dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu Weli Hukubun, tubuhmu baik Allah, baik Roh Kudus. Aku berkata pernafasanmu stabil, dalam nama paru-parumu bersih, tidak ada lagi virus, kuman, bakteri apapun. Oleh bilur Yesus engkau terima. Tuhan sudah menyembuhkan engkau, karena Tuhan mau pakai engkau menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi alat dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Pak Wahyu Hukubun, istrinya Ibu Sinta, juga cucu Arsenio dalam nama Yesus. Cucu Kasih dan juga Aldo mengikuti pendidikan, Tuhan sertai, berkati. Berkati juga Ibu Erna Hukubun dan juga Pak Stephen De Freitas, berkati keluarga besar Hukubun De Freitas di Kota Jayapura. Tuhan berkati Bu Welis keluarga. Untuk Ibu Indriani bersama dengan semua anak mantu cucu, bersama juga dengan ibunya Malenya, kami doakan Tuhan pulihkan kesehatannya. Untuk calon menantunya Christian, Tuhan pulihkan kesehatannya. Tahun depan dia akan menikah dengan putri Ibu Indriani. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Kesehatan Ibu Indriani semakin hari semakin baik dalam nama Yesus. Terima malam aliran kuasa Tuhan membebaskan, memulihkan engkau dalam nama Yesus. Engkau sudah disembuhkan Tuhan. Untuk Pak Frans Angki Kuara di Kota Bekasi, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan sedang mengalir. Engkau imani dalam nama Yesus. Apa yang engkau lakukan tidak pernah sia-sia. Tanganmu ada kuasa. Aku berkata Tuhan sedang mengimpartasikan kuasanya. Tuhan sedang mengalirkan mujizatnya. Tuhan sedang mengalirkan kesembuhannya atas tubuhmu. Saat tanganmu diletakkan di bagian kepala, di bagian tubuh manapun, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir. Terima dalam nama Yesus. Terima. Tuhan meng-create. Tuhan sedang menciptakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Terima. Yang baru sedang datang, yaitu kesembuhan, pemulihan, kemenangan, terobosan, keajaiban dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam bisnis, dalam karir, tercipta, terwujud di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan berkati bersama istrinya Ibu Selvi dan anak, mantu, cucu. Tuhan lindungi mereka semuanya saat ini juga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Anak-anak yang bekerja, Tuhan sertai, beri mereka masa depan penuh harapan. Untuk masalah kios yang akan dijual di Tuhan Mall Balikpapan, Tuhan sudah kirim pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan di dalam nama Yesus. Bagi manusia tidak ada yang mustahil, bagi Allah dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, tanah yang di Ambon, Tuhan tolong semua disertai Tuhan, semua dimudahkan, dilancarkan, semua ada jalan keluar. Terima kasih, terima Pak Frans Angki, Tuhan mendengar doamu. Untuk Pak Lukas, dalam nama Yesus, mata dan hati Tuhan tertuju atasmu. Tuhan sedang menyiapkan engkau untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Dalam nama Yesus, tetaplah setia melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam nama Yesus, Tuhan sementara merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberi engkau hari depan yang penuh harapan. Berkati Pak Lukas, berkati Oma Nana, di usia yang bertambah suntuk, berikan kekuatan, kesembuhan, perlindungan, kemenangan, mujizat aja terjadi. Biarlah sampai akhir Oma Nana tetap setia iri Tuhan dalam nama Yesus. Berkati putrinya, Kesia, Tuhan akan menyelesaikan studinya, wisuda yang dipersiapkan, semua bisa berjalan baik dalam nama Yesus. Dan juga untuk menjual hotel yang ada di Tretes, kami percaya dalam nama Yesus. Tuhan sudah percayakan Pak Lukas, dan kami percaya Tuhan akan kirim buyer.
pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan. Orang-orang kunci akan segera menghampiri engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan mudahkan lancarnya, semua jalan-jalannya terbuka. Terima dalam nama Yesus, Tuhan sudah mendengar doamu. Ucap syukur, ada kuasa Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang bakal terjadi dalam waktu dekat ini. Tuhan berkati juga Ibu Kesia Willy Chan di Hong Kong. Tuhan berkati dia, sertai dia, pakai dia menjadi berkat kesaksian di sana. Dan Tuhan kau bentuk dia, persiapkan dia untuk mengalami sebuah anugerah Tuhan yang lebih besar lagi. Dalam nama Yesus, berdoa juga untuk Pak Hendro dalam nama Yesus. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan Pak Hendro, apa yang kau perlukan. Dia Yehova Jireh, Allah yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sedang mengalirkan kuasanya, mujizatnya atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan mencukupi semua yang kau butuhkan. Terima dalam nama Yesus. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, engkau akan melihat. Yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, engkau akan mendengar. Apa yang belum pernah engkau rasakan, engkau akan merasakan itu. Terjadilah, Tuhan melindungi engkau bersama dengan keluarga besar dan orang-orang yang kau kesayangi. Tuhan, kami doakan juga untuk Bapak mertuanya, Tuhan. Kami doakan Pak Sugeng, pulihkan, sembuhkan, sehatkan dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, pertolongan, kemenangan dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Marta malam ini, kau terima kuasa Tuhan. Tuhan sembuhkan bagian kakimu dalam nama Yesus. Kembali berfungsi dengan baik, kembali bergerak dengan baik dalam nama Yesus. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi ganjalan, semuanya akan berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Memberkati bersama anak mantu cucu dalam nama Yesus. Berkati Bu Marta, berkati Ibu Linda Effendi, berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan, kesembuhan bagi tubuhnya dalam nama Yesus. Teman-teman tidak sempat hadir malam ini, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang susah, yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang berdosa diampuni. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Berkati juga Ibu Sinta dan semua anak-anak Yohanes, Cindy James, semua yang hadir malam ini sudah terima berkat. Mari Bapak Ibu angkat kedua-mu. Malam ini Tuhan mau berkati engkau. Berkati kebaktian malam ini semua pelayan-pelayan Tuhan yang bagian di dalamnya. Baik, Tuhan berkati semua yang sudah hadir malam ini. Tuhan memberkati, tidak ada satupun yang lupa dari berkat Tuhan. Makasih berkati kebaktian besok pagi. Tim yang akan melayani Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Memberkati kebaktian besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Mari terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat siang Pak Duli, waktu Jerman. Selamat siang Bro Salin. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan berkati Pak Fransaki, Pak Hendro, Bu Beli, Bu Liliani, Pak Lukas, Tuhan berkati ya, Bu Marta. Tuhan berkati semuanya. Bu Sinta, Salin, Bu Eli, Pak Sandy. Ya, selamat malam semuanya. Semangat ya. Salam buat Oma Nana, Pak Lukas. Pak God Fransaki, bless you all. salam buat Bu Selvi ya. Tuhan God bless memberkati. you all. Bye-bye. Ya, selamat Amin. Ya, Bu. Selamat malam. Ya. Bye-bye. istirahat. Ya, sampai jumpa. Ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa ya. Ya. Bye. Bye-bye. Bye.